Hai guys, kembali lagi di channel SMK Tamtama Karanganyar. Kembali lagi dengan saya, Tariska Dia Putih, di konten Kedai 39, obrolan hangat, berbagi kisah dan pengalaman. Oke guys, jadi kali ini aku kedatangan bintang tamu yang super seru, super seru lah, intinya terus menginspiratif juga. Penasaran kan bintang tamunya siapa? Kita opening dulu. Jadi guys, di konten kali ini kita kedatangan Pak, siapa Pak namanya? Dahri Iswanto. Dahri Iswanto. Jadi kalau saya ada yang manggil Dahri, ada yang manggil Erwin. Oh, Erwin. Jadi saya Erwin, manggilnya siapa? Dahri aja. Pak Dahri. Lalu saya guys grogi. Untuk yang pertama, pernah nggak grogi kayak gini pas ada guest star gitu? Kenapa? Pernah nggak grogi kayak gini pas ada guest star gitu? Guest star itu apa? Bintang tamu gitu loh. Oh, iya, setiap ada bintang tamu saya grogi mulu Pak. Oke. Padahal yang lihat cuma 4 orang ya? Iya, tapi malu. Oke. Tadi kan udah kenalan nih Pak, terus saya langsung nanya boleh ya? Boleh. Sekarang... Kalau misalnya langsung nanya boleh, langsung ngasih minuman juga boleh. Oh iya, Pak silakan diminum dulu. Oh iya, oke. Kalau boleh tahu sekarang Bapak ini lagi sibuk apa? Oke. Saya itu sekarang lagi sibuk di salah satu rumah sakit Muhammadiyah di Subang ya. Jadi saat ini saya sebagai staf di bagian humas dan juga promosi. Oh. Jadi kegiatan saya kalau keseharian di rumah sakit itu adalah membuat konten-konten promosi untuk media sosial Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Subang. Jadi ada Facebook, ada Instagram, sama YouTube. Itu konten-konten yang muncul di media sosial itu memang saya yang mengkonsep, saya mendesain dan mempublish gitu. Kemudian saya juga nge-share ke beberapa grup media sosial yang lain. Kemudian saya juga melakukan kegiatan promosi. Kalau tadi kan di media sosial ya, online, saya juga melakukan kegiatan promosi rumah sakit secara offline. Jadi kalau kemarin waktu belum pandemi COVID, kita setiap sebulan sekali kita keliling ke seluruh desa-desa dan kecamatan yang ada di Kebumen, yang ada di sekitar rumah sakit. Kita melakukan kegiatan, ada bakti sosial, pengobatan secara gratis, kemudian kita melakukan edukasi kesehatan kepada kelompok masyarakat. Tapi karena sekarang ada pandemi COVID, ya kita lebih fokusnya di online. Oke. Jadi istilahnya saya itu di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Subang itu sebagai PR, public relation. Yang promosi. Betul. Ya. Kan aku udah nonton nih beberapa video YouTube-nya Pak Dahri. Serius sudah nonton? Iya. Ditonton full nggak? Ini nama channel YouTube-nya apa nih Pak? Dahri Iswanto. Teman-teman nanti tahu. Ditulis ya di bawah itu ya, ditulis siap. Dahri Iswanto. Siap. Apa aja bisa Pak di sini. Pak Ruli jago edit itu. Iya, emang. Semuanya Pak Ruli. Dari kamera sampai ke edit. Ya, okay. Tadi nanya apa tadi? Channel YouTube. Oke, channel YouTube saya itu Dahri Iswanto. Saya punya tagline Inspiring Channel karena saya pingin di channel saya itu saya membuat konten-konten yang memberikan inspirasi kepada yang nonton ya. Jadi inspirasinya kalau saya memang awalnya itu tentang public speaking. Public speaking dan seputar MC karena saya kan punya background sebagai penyiar radio sekitar 11 tahun dan saya juga sering menjadi MC di berbagai acara dari tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai kegiatan atau event yang itu tingkat sekari Sidenan Kedung. Nah, kebetulan dari pengalaman saya di dunia broadcasting dan MC itu kan saya punya banyak ilmu gitu ya. Saya coba bagikan ilmu itu dengan membuat konten di YouTube. Cuma dalam perkembangannya kayaknya kalau saya hanya berkutat di public speaking dan MC terlalu sempit ya, lama-lama kehabisan materi gitu kan. Akhirnya saya kemudian membuat berbagai konten dengan liputan, di mana saya ngeliput orang-orang yang dia tuh punya sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi gitu ya. Ada psikolog, kemudian ada pengusaha atau
pegiat-pegiat UMKM yang ada di Kebumen. Ini saya sedang mencoba untuk mengangkat para pelaku UMKM yang ada di Kebumen untuk saya liput sebagai konten inspirasi bagi para penikmat kreator di YouTube saya. Jadi harapannya mereka itu mendapatkan banyak informasi dan pencerahan atau mungkin ide-ide dari mereka-mereka yang saya angkat profilnya di konten saya gitu. Nah, dari situ Pak Dahri ini sebenarnya kayak voice over atau artis atau apa gitu? Jadi kalau saya kan memang basicnya itu dulunya sebelum di rumah sakit saya di radio, broadcaster, announcer gitu loh, broadcaster, announcer dan juga voice over. Jadi sebenarnya kalau voice over itu kan ya artis suara ya, artis tapi hanya suaranya yang muncul gitu kan, karena sering mengisi beberapa iklan yang dulu tayang di radio. Sebenarnya nggak beberapa, tapi cukup banyak. Hampir setiap iklan waktu itu yang tayang di radio tempat saya siaran waktu itu Bima Sakti, itu hampir semuanya ada suara saya. Kemudian beberapa video-video dari company di luar iklan radio juga ada beberapa yang menggunakan suara saya. Sehingga ya saya bisa dibilang bahwa suara saya ya sebagai voice over ya artis pengisi suara lah gitu kan. Cuma karena sekarang perkembangannya kan media itu sudah ke arah visual juga kan. Dengan adanya YouTube banyak orang yang kemudian mereka itu tidak hanya cukup tampil secara suara, tapi mereka juga harus mau tampil secara visual. Jadi kalau bisa dibilang ya saya sekarang mencoba menjadi seorang kreator konten gitu. Konten kreator. Siap. Sejak kapan nih Pak Dahri ini terjun ke dunia suara gitu? Terus belajarnya itu dari mana? Sebenarnya saya itu mulai siaran dari tahun 96. Jadi waktu itu saya kelas 1 SMA. Saya ikut seleksi penyiar radio remaja di Radio Bima Sakti. Kebumen ya itu? Iya, di Kebumen. Jadi dulu sebenarnya dari SMP itu saya sudah mulai suka dengerin radio, suka ngamatin gaya siaran penyiar radio waktu itu. Dan waktu itu saya sampai rekam ya, saya rekam mereka siaran seperti apa. Waktu itu saya punya satu penyiar idola, setiap dia siaran saya rekam dan saya selalu dengerin gitu loh. Nah kemudian saya menuliskan apa yang dia sampaikan pada saat siaran. Nah setelah saya tulis, saya dapat semua kalimatnya, kemudian saya ngerekam suara saya sendiri pakai tip waktu itu ya. Belum ada HP atau gimana? Belum ada HP, dulu pakai kaset, ngerekamnya pakai kaset, pakai tip kaset kayak gitu. Kemudian saya dengerin, wah ternyata saya bisa juga ya bergaya kayak penyiar. Sampai kemudian kelas 1 SMA itu ada lowongan menjadi penyiar remaja di Radio Bima Sakti. Saya ikut seleksi, waktu itu seleksi bersama dengan 30 peserta yang lain dan alhamdulillah saya lolos. Saya lolos, kemudian saya bergabung bersama dengan penyiar di Bima Sakti waktu itu. Cuma memang karena saya penyiar remaja, siarannya tidak full. Jadi hanya siaran setelah pulang sekolah dari jam 2 sampai dengan jam 5 sore. Dan alhamdulillah sejak saat itu saya berkecimpung di dunia radio. Saya belajar banyak sekali dari radio, belajar bagaimana ngomong, belajar bagaimana menyapa pendengar, belajar bagaimana menulis skrip siaran, sampai kemudian setelah lulus SMA saya sempat mencoba ke Jakarta buat cari pekerjaan, tapi ternyata nasibnya nggak di sana. Kemudian saya pulang lagi ke Kebumen dan pimpinan radio itu waktu itu setahu saya masih di rumah. Kemudian saya dipanggil lagi buat gabung lagi sebagai penyiar full timer dari tahun 2010-an lah. Bukan 2010. Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014 saya aktif siaran radio. Dari awalnya saya penyiar remaja, kemudian penyiar full timer, kemudian saya sempat juga menjadi program manajer 3 radio di Purworejo, Kebumen sama Gombong. Berarti itu cerita awal bagaimana Pak Dahri itu jadi penyiar radio? Iya. Jadi awalnya memang saya suka dengerin radio, dengerin seorang penyiar siaran, niruin, kemudian ikut seleksi, lolos, dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah banyak sekali dapat ilmu tentang radio atau siaran.
yang itu dikembangkan bisa juga ke MC atau misalnya kita memandu acara talk show, itu kita bisa pakai ilmu itu. Oke, mantap guys, mantap kan? Terus pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Nah, kan yang dari saya tahu profesi suara yang hubungannya ada suara kan ada banyak ya Pak. Betul. Terus selain penyanyi apa aja sih profesi suara itu, kayak misal apa gitu? Jadi sebenarnya kalau profesi suara selain penyanyi itu kan ada sebagai pengisi suara iklan ya, atau voice over. Itu namanya voice over, atau dia sebagai sulih suara atau sebagai dubber. Jadi misalnya gini, kan film Doraemon kan aslinya pakai bahasa Jepang kan, tapi ketika dia ditonton di Indonesia maka itu harus disulih suara ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya seorang penyiar kayak misalnya saya pun sebenarnya bisa menjadi pengisi suara film, dubbing film. Cuma memang sampai saat ini saya belum pernah sampai ke project itu. Project saya paling hanya sebagai pengisi suara iklan audio atau video. Boleh dong kasih contoh kayak misalkan pembuka acara di radio gitu. Pembukaan acara di radio. Gitu. Jadi gini, kalau kita siaran itu ada beberapa elemen dalam penyampaian siaran. Jadi kalau dalam siaran itu ketika kita menyapa pendengar di awal kali kita siaran, itu namanya opening greeting. Oh, opening. Jadi opening greeting, salam pembuka. Nah, ketika salam pembuka itu kalau dalam siaran ada yang namanya call name. Panggil nama. Jadi nyebutin nama kita, nama penyiar, nama kita siapa. Kemudian call program, kita sedang siaran acara apa. Kemudian call station, kita siaran di radio apa. Jadi contohnya kalau misalnya saya siaran di radio misalnya ya, pembukaan. Saya siaran di Radio Bima Sakti contohnya misalnya, kan karena dulu saya siaran di Radio Bima Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar kaula muda? Ketemu lagi bersama dengan saya Dari Iswanto di acara Morning Show. Dan sampai dengan jam 7 pagi, aku bakal nemenin kamu yang lagi siap-siap buat berangkat sekolah, berangkat kerja, atau berangkat kuliah dengan musik-musik keren yang enak banget. Buat kamu yang pengen gabung di sini buat request atau kirim-kirim salam, langsung aja kamu SMS di nomor 0878 7750 5050, atau kamu bisa juga telepon di 381449. And this is the first song special for you. Ada satu musik keren dari Justin Bieber, Baby Baby. Don't go anywhere. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu ngebuka biasanya dengerin di radio guys, sekarang ketemu orang yang langsung beneran loh, mirip banget ini. Jadi memang saya sudah 6 tahun gak siaran, cuma insya Allah sih skill saya itu masih belum hilang gitu kan. Apalagi dengan adanya saya membuat konten YouTube, sebenarnya itu untuk mempertahankan ilmu atau skill yang dulu saya dapatkan ketika di radio. Keren loh guys, beneran. Boleh lah kalau nanti teman-teman di sini mau belajar. Iya, saya boleh siap banget. Dipanggil. Punya radio ini nggak komunitas di sini? Enggak. Oh, nggak ada. Belum. Nggak ada ya, belum. Okay. Belum. Tapi sebenarnya kalau untuk channel YouTube pun sebenarnya sama sih. Kalau misalnya teman-teman di sini ditunjuk sebagai host, itu juga sebenarnya seperti orang siaran radio. Harusnya. Iya, cuma kalau kita di podcast kayak gini kan kita ngelihat kamera gitu ya. Iya. Kalau di radio kita hanya ngelihat kaca studio ruang siaran gitu kan. Oh iya nih, pernah nggak sih Pak buat kesalahan pas lagi menyiarkan gitu? Pernah sih, jadi waktu siaran, waktu nge-MC pernah lah gitu. yang namanya kita salah ngomong gitu kan. Cuma memang ketika kita sebelum siaran melakukan namanya coaching dulu ya, latihan dulu, briefing dulu, insya Allah itu akan mengurangi kesalahan kita dalam penyampaian. Jadi kesalahan dalam penyiaran itu atau dalam MC sebenarnya kan ada beberapa macam ya. Bisa jadi kesalahan kita dalam mengucapkan kalimat gitu kan, atau kesalahan kita lupa dalam menyebutkan sesuatu. Misalnya kita harus ngomong sponsor A, kita ngomongnya sponsor B, atau kesalahan karena masalah teknis di alat berbicara kita gitu ya. Misalnya karena
lidah kita tuh lagi sariawan gitu kan, susah kita jadi. ngomongnya jadi agak kurang clear. Atau misalnya kita harusnya ngomongnya apa ya, itu kayak kepleset gitulah. Ya itu pernah sih, cuma kan nggak sampai kesalahan yang fatal banget gitu, ya nggak bikin malu banget gitulah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai penyiar atau sebagai MC, sebenarnya kesalahan yang kita lakuin itu bisa kita jadikan sebagai sesuatu hal yang itu justru buat ngangkat apa yang kita sampaikan, artinya buat lucu-lucuan aja gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ngelakuin salah, kita langsung, iduh, aku salah nih. Tapi itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk apa ya, lelucon aja gitu. Lelucon aja gitu. Jadi kayak nggak kelihatan salahnya gitu. Iya, jadi kayak nggak kelihatan salah. Nih Pak, kan saya host nih di acara Kedai 39. Nah, teman-teman jurnalistik juga semuanya perlu suara untuk bikin konten kreatif masing-masing gitu kan. Nah, kalau di on kamera kan katanya suara saya tuh kedengarannya enak kan, padahal mah aslinya cempreng banget kan, Pak. Nah, ajarin dong biar kayak ngomongnya itu enak didengar gitu. Kayak apa gitu. Jadi kalau kita nge-MC atau siaran, itu kita ada dua hal sebenarnya yang harus kita perhatikan. Jadi dalam public speaking, terutama yang kita dilihat oleh orang, itu ada dua hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah penampilan atau outfit. Jadi jangan sampai kita ketika ngomong di depan orang banyak itu, kita dari baju kita acak-acakan, rambut kita nggak disisir, atau wajah kita misalnya kotor nggak dibersihin gitu loh. Jadi minimal kita ketika tampil di depan umum itu minimal dilihat itu rapih, nyaman gitu loh. Nggak harus ganteng banget kayak artis, tapi minimal rapih lah. Enak gitu dilihat kan. gitu ya. Itu karena perform kita secara fisik sebenarnya itu menjadi kesan pertama buat orang lain. Jadi kadang gini, orang belum ngomong aja, tapi karena dia penampilannya udah meyakinkan, audiens itu akan langsung yakin, percaya itu. Ya kan, akan langsung terpesona. Kayak misalnya nih, ada artis Raisa misalnya, dia belum nyanyi, penonton udah histeris kan? Karena apa? Karena dia udah punya kekuatan dari dalam diri dia gitu loh. Nah, seorang public speaker atau seorang host itu pun juga sebaiknya punya inner power, punya kekuatan yang mana kita belum ngomong aja, orang tuh udah, wah ini keren nih gitu. Udah kayak punya feeling bagus. Kemudian yang kedua, dasar dari public speaking yang harus kita ngerti adalah tadi kan penampilan, yang kedua adalah voice atau suara. Jadi ketika kita ngomong, kita harus benar-benar nguasain yang namanya teknik-teknik dalam berbicara. Jadi teknik berbicara itu kan ada artikulasi, kejelasan kita dalam berbicara. Jadi kita harusnya ngomong air, ya ngomongnya air, bukan air kita ngomongnya air gitu loh, ya kan? Kemudian ada artikulasi, ada intonasi. Intonasi itu adalah naik turunnya nada suara kita. Kan kadang nih kita pernah ngeliat ya, ada seorang public speaker, dia gayanya, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa hidup itu memang penuh dengan ujian. Tahu nggak Pak Ruli itu siapa? Ya kadang kan ada ya seorang public speaker yang dia ngomongnya dari awal sampai akhir tuh pakai nada rendah terus. Itu bikin audiens jadi apa nih? Jadi ngantuk kan? Atau ada nih public speaker itu dari awal sampai akhir dia pakai nada tinggi terus. Kayak misalnya nih orang-orang yang lagi kampanye gitu kan. Lagi kampanye kan nadanya tinggi terus gitu kan. Itu yang dengerin jadi apa? Emosi. Capek gitu kan. Nah, sebagai seorang public speaker itu harus bisa memainkan intonasi. Jadi kadang-kadang kita ngomong pakai nada rendah, kadang-kadang pakai nada tinggi. Jadi seperti itu. Coba dong contohin, nanti aku ngikutin gitu Pak. Contohin ya. Kayak misalnya tadi sebenarnya aku udah kasih contoh nih. Kadang-kadang kita ngomong pakai nada rendah. Kadang-kadang pakai nada tinggi. Itu supaya orang yang dengerin tuh nggak bosen gitu loh. Itu kita mainin intonasi. Jadi orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu kayak dapat sesuatu yang selalu berbeda-beda gitu. Nggak dibikin lemas, nggak dibikin ngantuk gitu loh. Dan nggak dibikin capek. Teknik dasarnya gitu loh. Oh ya,
Jadi Saya mau nyobain. kalau intonasi itu kan sebenarnya yang penting kita bisa nyetel nada kita dalam berbicara ya. Nada itu kan ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu loh. Iya. Yang penting itu aja sebenarnya. Jadi gini, untuk membedakan apakah kita intonasinya udah main, kita perhatikan aja pada saat akhir kalimat itu suara kita seperti apa. Ya, misalnya, hai, apa kabar? Ketemu lagi bersama dengan saya Dahri di Kedai 39. Itu kita udah main intonasi. Oh, itu udah main intonasi. Udah main intonasi. Okay. Coba ya aku nyoba. Oke. Udah bisa nggak ya? Gimana tadi, Pak? Gini, intinya kalau kita pengen tahu kita udah main intonasi atau belum, ending dari kalimat kita beda nggak nadanya dengan waktu kita di awal? Jadi yang ngebedain itu kalimat akhirnya. Nada di akhir apa yang kita sampaikan. Jadi gini, kita boleh loh di depan pakai nada tinggi, nanti di endingnya itu pakai nada rendah. Itu minimal kita hanya main dua intonasi. Padahal sebenarnya kan intonasi itu bisa kita mainkan, misalnya dari sekian banyak kata dalam satu kalimat, misalnya kata pertama tinggi, kedua rendah, ketiga tinggi, keempat rendah, kelima rendah. Itu kita udah main intonasi. Kayak naik turun gitu. Iya betul, seperti itu. Coba contohin. Aduh, saya suaranya cempreng, Pak, sumpah, cempreng banget. Kan nanti bisa dimanipulasi sama Pak Ruli kan? Terus juga saya ngomongnya nggak jelas. Justru kan ini buat latihan. Iya. Ngapain saya dipanggil kalau nggak dapat ilmu, ya nggak? Iya, benar juga ya. Gimana perkenalan kan kayak manggil diri sendiri. Jadi intinya gini aja deh, ngomong kalau endingnya itu beda dengan yang di awal dalam hal nada, itu udah main intonasi. Oke. Saya malu guys. Halo guys, masa gitu? Ya nggak apa-apa. Itu tanda tinggi rendah atau tinggi? Itu halo guys, itu masih flat. Oh, masih tapi flat. Kan nanti masih ada beberapa kalimat yang mau disampaikan kan, itu tinggal dimainkan aja. Halo guys, balik lagi. Masa gitu? Halo guys, balik lagi. Itu main intonasi. Jadi di depan tuh tinggi. Halo guys, balik lagi. Oh, halo guys, balik lagi di channel SMK Tamtama Karanganyar. Masa gitu? Itu flat semua ya? Itu belum main banget intonasinya. Kan saya nggak bisa. Halo guys, ketemu lagi di channel SMK Tamtama Karanganyar. Jadi gini, untuk membantu supaya intonasi kita main, sebenarnya kita bisa mainin body language. Jadi tangan kita sambil gerak gitu. Oh iya. Okay. Jadi halo guys, ketemu lagi bersama dengan saya Dahri di channel SMK Tamtama Karanganyar. Itu kan ngebantu gitu loh. Beda kalau misalnya diam. Hello guys, ketemu lagi bersama dengan saya Dahri di channel SMK Tamtama Karanganyar. Itu bisa aja main intonasinya, cuma nggak kerasa lepas. Beda dengan kayak misalnya kita body language-nya tuh sambil main gitu. Dan sebenarnya salah satu hal yang memang itu harus dilakukan oleh seorang public speaker, baik itu di atas panggung atau misal kita di studio kayak gini, body language kita harus main. Iya, minimal tangan sama kepala itu yang gerak. Jangan sampai kaki gerak kayak gini ya, bahaya. Udah, skip aja ya. Saya nggak bisa guys, beneran. Udah. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Kan di video Bapak tuh ada tuh yang gigit-gigit pensil. Itu apa maksudnya? Jadi gini, itu kan video saya ngebahas tentang teknik smiling voice. Jadi sebagai seorang public speaker ya, dulu ketika saya siaran pun, karena siaran itu kan kita ngomong tapi orang tuh nggak ngelihat gitu loh. Nah, kewajiban seorang penyiar itu adalah dia harus berbicara dan suaranya itu harus terdengar nyaman di telinga pendengar. Nah, yang namanya suara nyaman kan suara yang ramah kan. Orang ramah biasanya dia ngomongnya sambil ngapain? Sambil senyum gitu kan. Nah makanya buat yang nggak terbiasa ngomong sambil senyum, itu ada salah satu teknik yang bisa dipakai latihan dengan gigit pensil atau pulpen gitu loh. Coba ada pulpen nggak? Digigit deh, coba deh. Jarang nggak? Nggak ada ya? Nggak ada sedotan. Jadi itu sebenarnya gigit pensil itu bukan hanya latihan bagi seorang penyiar atau public speaker. Sebenarnya kalau di luar negeri itu, di Cina itu malah pramugari itu di sana sebelum mereka bertugas melayani penumpang pesawat, mereka tuh harus gigit pensil dulu sebelum masuk pesawat. Jadi itu buat ngebantu refleks
otot di wajah aja supaya setiap ketemu orang tuh mau senyum tuh gampang gitu. Jadi seorang public speaker itu sebisa mungkin senyum. Jadi kayak penyiar podcast pun sebisa mungkin menyapa pendengar itu dengan senyum gitu. Senyum. Smile guys. Terus nih ya Pak, saya kan jurusan OTKP nih, pasti butuh banget dong OTKP yang namanya. itu apa tuh? Otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah itu saya nggak paham itu. Ya, intinya administrasi perkantoran. Oke. Kan butuh banget tuh yang namanya public speaking yang bagus. Gimana sih biar public speakingnya tuh yang lancar gitu, jangan kelepetan. Oke. Jadi sebenarnya begini, lancar, percaya diri itu membutuhkan jam terbang. Tahu jam terbang nggak? Waktunya yang tepat. Jadi kita ngebanyakin praktek. Jadi ada rumus atau rule, ada aturan bahwa ketika kita sudah praktek sesuatu 10.000 jam, maka itu akan menjadi otomatis dalam keseharian kita. Jadi kayak tanpa perlu diinstruksi itu akan secara otomatis kita lakuin. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita akan menjadi seorang yang ahli. Jadi kalau misalnya sekarang ini belum terbiasa ya, belum ahli katakanlah dalam praktek public speaking, berarti karena memang prakteknya belum banyak gitu loh. Makanya dengan adanya podcast seperti ini kan sebenarnya bisa menjadi ajang latihan kan, ajang latihan buat adik-adik yang ada di sini supaya kemampuan berbicaranya itu bisa lebih bagus lagi. Karena bagaimanapun juga orang yang punya keahlian public speaking itu akan lebih diandalkan dibanding mereka yang enggak. Padahal misalnya sama-sama pinter ya, tapi kalau kita lebih pinter menyampaikan, kita akan lebih dipilih. Iya, betul banget. Jadi zaman sekarang itu public speaking penting guys. Penting betul banget. Makanya belajar ya di channel saya ya. Yang langsung kepoin channelnya. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal channel, Pak Dahri ini udah sejak kapan sih bikin konten kreatif kayak gitu? Sebenarnya saya tuh mulai 3 bulan ini. Jadi sekarang tanggal berapa? 16 Oktober. Jadi saya persis tanggal 16 Oktober ini adalah 3 bulan. Jadi dulu 15 Juli saya pertama kali bikin konten yang saya bilang bahwa ini serius mau saya jadikan sebagai konten yang nanti memang akan menjadi konten inti dari channel YouTube saya. Jadi waktu itu saya bikin pertama konten itu adalah tentang puisi musikal. Jadi saya kan memang suka ini ya, suka bikin tulisan-tulisan yang saya bilang itu adalah puisi. Jadi ungkapan-ungkapan perasaan saya, kemudian saya tuliskan, kemudian saya baca puisi, tapi bukan puisi yang kayak deklamasi ya, tapi lebih kepada kayak puisi yang kita bertutur ke seseorang gitu loh. Mungkin bisa dicek nanti di channel YouTube saya, puisi musikal karya saya. Dan alhamdulillah dari saya membuat konten puisi musikal, ini ada salah satu pengembang aplikasi kampus dari Jogja itu tertarik dengan karya saya. Akhirnya saya dijadikan sebagai freelancer konten kreator di channel YouTube mereka. Channel YouTube-nya itu adalah e-kampus. Jadi di situ saya dikontrak untuk membuat konten puisi musikal yang bertemakan mahasiswa. Alhamdulillah sudah rilis 1 puisi dan sudah dipublikasikan sama mereka. Oh iya Pak, kan selain konten-konten kayak suara-suara gitu, kan Bapak ini pernah kayak di konten itu ada yang ngomongin kesehatan jiwa. Apa Pak dari ini berhubungan dengan psikologi gitu? Sebenarnya enggak sih, saya bukan psikolog, cuma saya memang tertarik dengan dunia psikologi dan saya punya kenalan seorang psikolog dan alhamdulillah beliaunya orangnya sangat welcome, sangat helpful banget. Jadi saya minta untuk ngebantu saya membuat konten tentang psikologi, beliau bersedia. Bahkan alhamdulillah beliau bersedia seminggu sekali menjadi pemateri dari konten psikologi yang memang saya buat. Menurut Pak Dahri, mungkin nggak sih kalau kita itu bakal ngundang narasumber psikolog buat di acara Kedai 39 ya, gitu? Mungkin aja. Sekedar nge-share gitu. Mungkin aja. Siapapun mungkin untuk diundang ke sini. Saya lihat juga video Pak Dahri ini suka jalan-jalan juga. Itu apa teh namanya? Kayak apa sih? Nge-vlog. Oh iya, itu juga ada konten nge-vlog gitu di channel. Ya, jadi sebenarnya saya kan membuat konten itu dari berbagai jenis ya.
Ada yang tentang puisi musikal, ada yang memang di situ saya konsepnya seperti vlog atau liputan. Intinya sih biar yang nonton itu ada variasi, konten saya gitu loh. Jadi kalau dibilang saya suka jalan-jalan, sebenarnya sih enggak juga, karena pas kebetulan waktu itu saya ada keinginan buat ke Taman Reptil sama anak-anak, daripada saya hanya sekedar berkunjung ke situ, kenapa enggak saya bikin konten tentang ngeliput tempat itu. Toh saya punya kemampuan buat reporting skill itu kan. Betul juga. Tempat selanjutnya yang mau dikunjungin kemana nih rencana Pak Dahri? Kemana ya? Pengennya kemana gitu? Kalau cita-cita saya sih pingin suatu saat bisa ke Tanah Suci ya. Amin ya Allah, amin. Mungkin di sana nanti bisa bikin konten ya. Amin. Bikin konten ya, mudah-mudahan suatu saat apa yang menjadi keinginan saya terwujud. Amin. Kalau untuk saat sekarang ini ya belum kepikiran buat kemana-mana ya, karena masih pandemi seperti saat ini kan, kita masih terbatas gerak untuk pergi yang jauh seperti itu. Kami juga, iya kita juga punya apa tuh namanya kayak konten after school gitu, jadi kayak jalan-jalan gitu, cuman karena pandemi jadinya apa tuh namanya kayak terstop gitu dulu, jadinya fokus ke studio aja gitu, kayak acara Kedai 39, Imul Santai, kayak kelas musik gitu. Jadinya kayak ketunda gitu. Keren-keren kok konten dari SMK Tamtama Karanganyar. Ya, terima kasih Pak. Editornya loh. Semuanya Pak Ruli. Pak Ruli ya. Semuanya. Jadi kalau ditanyain kameramen siapa, Pak Ruli, editingnya siapa, Pak Ruli, adminnya siapa, Pak Ruli. Mantap. Bayarannya mahal dong di sini. Gimana nih tanggapan Bapak bisa datang ke acara Kedai 39 gitu? Nggak nyangka banget. Bisa bagi-bagi ilmu ke teman-teman Kedai 39. Kebetulan saya dengan Pak Ruli ya ikut komunitas YouTuber Kebumen di Facebook ya Pak ya. Nah waktu itu saya ngebuka postingan saya, ada komentar dari Studio Tamka ya. Tamka Studio? Tamka Studio. Terus ini siapa nih gitu kan? Kok pengen undang saya buat sharing tentang public speaking gitu kan. Akhirnya saya buka kan, wah ini SMK Tamtama Karanganyar keren nih, YouTube-nya udah banyak subscribernya, kemudian layout-nya juga keren, udah monetisasi. Alhamdulillah semuanya. Kayaknya tuh bangga karena diundang sama channel YouTube yang sudah monetisasi. Karena punya saya belum. Ntar lama-lama juga. Amin. Mudah-mudahan sih nanti bisa nyusul ya Pak Ruli ya. Amin ya Allah. Nanti Pak Ruli kasih bocoran tipsnya. Oh iya Pak, sebelumnya kan udah pernah nonton video-video saya kan, bukan saya doang sih, tapi konten-konten yang lain. Betul. Nyangka nggak sih kalau studionya segini gitu? Kalau ngelihat dari videonya kan memang keren banget dan nggak nyangka studionya seminimize ini, tapi bisa menipu frame. Minimize tapi bisa apa ya? Kesannya tuh eksklusif. Itu keren menurut saya gitu loh. Itu keren banget. Dan itu memang harus bisa kita aplikasikan supaya apa ya? Supaya perform channel kita di viewers kita tuh menjadi lebih bagus image-nya. Asik. Dan buat teman-teman yang jadi kru YouTube Studio ini, channel ini ya saya bilang juga keren gitu kan. Asik. Hostnya, pembawa acaranya itu juga bagus. Terus konten-kontennya juga kreatif, ada yang menghibur. Waktu itu saya sempat nonton yang apa tuh battle ya? Battle itu kan. Aduh malu banget. Yang battle itu juga lucu itu. Yang battle yang mana nih? Yang tebak-tebakan ada Pantai Menganti sama Tugu Jogja itu ya. Bapak harus nonton yang battle bahasa Jawa. Belum ya? Harus nonton. Karena kalau saya bilang sih kontennya sudah sangat kreatif juga, sudah sangat variatif dan nggak ngebosenin. Kalau saya bilang nggak ngebosenin, tinggal mungkin perlu konsistensi Pak Ruli ya, konsistensi dari teman-teman yang ada di sini supaya terus menciptakan ide-ide kreatif yang lebih menghibur lagi. Jujur saja sih, kalau saya ngelihat salah satu kontennya yang battle itu saya ketawa-ketawa. Oh, Bapak harus lihat konten saya sama Mungkin besok suatu saat saya bisa diundang jadi konten battle ya. Asik, siap. Kesannya Pak Dahri ini bisa datang ke acara Kedai 39 apa? Kesannya seneng karena ketemu sama dengan orang-orang yang memang mau belajar terus satu frekuensi. Karena apa?
saya juga sedang mencoba menjadi kreator konten YouTube. Di sini juga sama kan? Iya, Artinya sama. kita satu frame, kita satu dunia, sehingga ya kita ngobrolnya bisa cair aja gitu. Iya. Ada saran nggak nih buat konten Kedai 39? Sarannya mungkin apa ya? Mungkin banyak latihan aja sih menurut saya sih. Jadi banyak latihan dari hostnya, kemudian kontennya juga lebih diperbanyak lagi. Ini biasanya kalau seminggu ada berapa konten video Pak Ruli? Satu. Seminggu satu. 3 program. 3 program. Berapa video berarti? 1 minggu 3 ya? Ya mungkin dikonsistenin aja sih. Iya. Dengan tema-tema yang mungkin lagi trending, atau mungkin dengan tema-tema yang memang itu memberikan enak dibahas gitu. Nyantai untuk dibahas, tapi itu memberikan banyak wawasan dan inspirasi buat yang nonton. Karena sebenarnya kalau saya bilang, kita nge-YouTube itu kan selain mengasah skill kita untuk ngomong, editing video, itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai tempat kita buat nyampein sesuatu yang baik ke orang lain, gitu kan? Terus kasih saran dong Pak secara umum buat ekstrakurikuler jurnalistik ini. Ini kan ekstrakurikulernya namanya jurnalistik, bukan multimedia guys. Jadi ini namanya jurnalistik gitu. Kasih saran dong secara umum gitu. Kalau secara umum menurut saya ya, karena saya belum pernah ngelihat channel YouTube di sekolah yang lain selain di SMK Tamtama ini. Kalau saya bilang sih channel YouTube SMK Tamtama Karanganyar ini keren banget. Asik. Keren banget guys. Keren tuh guys. Dan kalau saya diundang lagi saya juga mau. Asik. Siap. Oh iya Pak, makasih banyak ya Pak udah mau ditanya-tanya di acara saya di Kedai 39. Sama-sama, saya juga makasih sudah diundang ke sini. Datang, pasti Bapaknya sibuk kan, jadinya nyempet-nyempetin. Makasih banget intinya, makasih banyak. Terus makasih atas ilmunya juga. Sama-sama, ya, sukses selalu untuk Kedai 39 ya? Ya, semua jurusan, semua konten lah, semoga. Iya, semua. Oh, ini kalau Kedai 39 itu konten ya? Iya, ini konten. Jadi kita tuh ada 3 program. Banyak sih sebenarnya, cuman yang lagi jalan sekarang. Kalau yang Kedai 39 yang kayak podcast kayak gini ya? Iya, Kedai 39 podcast, terus kayak berbagi ilmu gitu. Terus kita juga ada ilmu santai kayak berbagi tips, terus kayak berbagi kayak intinya tips gitulah. Terus ada kelas musik juga kayak misalkan kayak cover-cover lagu gitu. Terus ada after school juga, cuman kita lagi mungkin karena stop dulu gara-gara pandemi, jadinya yang difokusin cuma 3 program ini dulu sih. Besoknya semoga bisa ke after school, juga bisa ke film juga, amin. Keren lah, keren. Tuh kan guys, keren, memang paling keren. Jangan lupa di subscribe ya, yang belum subscribe channel ini. Subscribe channelnya Pak Dahri Iswanto. juga, Dahri Iswanto ya. Dahri Iswanto Inspiring Channel ya. Jadi buat temen-temen yang suka konten-konten public speaking atau puisi musikalisasi, bisa lihat channel saya. Kalau suka dengan kontennya, suka dengan channelnya, di subscribe. Bunyikan loncengnya juga. Buat IG-nya ada nggak Pak? IG-nya ada, semuanya IG, Facebook, sama YouTube, semuanya namanya Dahri spasi Iswanto. Pokoknya kalau ngelihat yang foto profilnya kayak gini, berarti itu saya. Itu punya Pak Dahri. Oke guys, jadi segitu dulu konten Kedai 39 hari ini. Super menginspirasi banget kan guys. Buat kalian yang penasaran konten-konten selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel SMK Tamtama Karanganyar, dan channel YouTube-nya Pak Dahri juga di subscribe, dinyalain notifikasinya, terus ditonton semua videonya supaya kalian bisa dapat inspirasi yang cemerlang gitu ya. Oke guys, guys, buat kalian yang males buka YouTube atau pengen dengerin podcast dari Kedai 39, bisa banget buka di Spotify dan iTunes. Jangan lupa didengar ya guys. Bye.